Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Saputra dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif adalah dua pendekatan belajar yang melibatkan kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Teori pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerja sama peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah melalui diskusi dan kontribusi bersama. Sedangkan teori pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang terstruktur, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama, dengan tanggung jawab individu dan kelompok yang jelas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kolaboratif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Masing-masing poin teori pembelajaran kolaboratif. Kerjasama yang spontan. Pembelajaran kolaboratif mendorong anggota kelompok untuk bekerja sama secara alami dan tanpa paksaan. Interaksi dan kontribusi terjadi secara dinamis dan tidak terjadwal, menciptakan lingkungan yang lebih interaktif. Selanjutnya itu fleksibilitas dalam peran dan tanggung jawab. Setiap anggota kelompok dapat berganti peran dan tanggung jawab sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif, di mana masing-masing individu dapat berkembang dan belajar dari berbagai perspektif. Selanjutnya itu fokus pada proses pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada pengalaman dan proses yang dijalani bersama. Anggota kelompok saling belajar melalui diskusi dan pemecahan masalah bersama. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan bersama. Keputusan yang diambil dalam pembelajaran kolaboratif didasarkan pada diskusi kelompok, di mana setiap orang memiliki suara yang dihargai. Ini meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil kelompok. Dan yang selanjutnya lagi yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara anggota sangat penting dalam kolaborasi. Setiap orang didorong untuk berbagi ide, pertanyaan, dan umpan balik tanpa rasa takut atau hambatan. Dengan prinsip-prinsip ini, pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan interaksi, pemahaman, dan keterampilan sosial antar peserta didik. Dan selanjutnya itu berikut penjabaran singkat dari poin-poin teori pembelajaran kooperatif. Perencanaan dan struktur yang jelas. Pembelajaran kooperatif merupakan perencanaan yang matang dan struktur yang terorganisir dengan baik. Ini mencakup cara pengelolaan kelas, tugas yang diberikan, serta pembagian waktu dan sumber daya yang tepat. Yang kedua yaitu peran dan tanggung jawab yang terdefinisi. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian peran ini memastikan bahwa setiap individu berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran yang spesifik. Pembelajaran kooperatif menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, sehingga semua anggota kelompok tahu apa yang harus dicapai bersama, memudahkan koordinasi dan fokus pada hasil yang diinginkan. Yang keempat yaitu kerjasama yang terorganisir. Proses kerjasama dalam kelompok dirancang dengan baik, dengan aturan yang mendukung interaksi yang efektif antara anggota. Kerjasama ini tidak hanya mendorong pencapaian tujuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial. Yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dilakukan secara terstruktur, baik untuk menilai hasil individu maupun kelompok. Umpan balik yang diberikan membantu anggota untuk memperbaiki kinerja mereka dan meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Dengan poin-poin ini, pembelajaran kooperatif mendorong pencapaian tujuan bersama melalui kerjasama yang terarah dan evaluasi yang mendukung perkembangan peserta didik. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Yang pertama, yaitu interaksi dinamis, mendorong terjadinya kerjasama yang aktif dan diskusi terbuka antara anggota kelompok untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan solusi bersama. Interaksi ini memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan pemahaman materi. Yang kedua, yaitu pengembangan keterampilan. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan interpersonal, berpikir kritis, dan kreativitas melalui kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas kolaboratif. Pembelajaran ini memfasilitasi peningkatan kompetensi yang relevan dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu tanggung jawab bersama. Menanamkan rasa tanggung jawab baik secara individu maupun kolektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setiap anggota kelompok memiliki peran penting dalam mencapai hasil yang diinginkan, menciptakan rasa saling menghargai dan berbagi pencapaian. Yang
Yang keempat yaitu penyelesaian masalah. Biasakan strategi untuk memecahkan masalah secara konstruktif melalui diskusi kelompok. Pendekatan ini mengajarkan mereka untuk menghargai kontribusi setiap anggota, mencari solusi secara kreatif, dan mengambil keputusan bersama untuk mencapai solusi terbaik. Jadi selanjutnya yaitu metode pembelajaran kolaboratif problem based learning. Memecahkan masalah nyata. Project based learning mengerjakan proyek. Kolaborasi guru dan siswa bekerja sama. Dan yang terakhir itu diskusi kelompok, berdiskusi untuk memahami topik. Kooperatif jigsaw, kelompok kecil, masing-masing anggota mempelajari topik berbeda. STAD, Student Teams Achievement Divisions, tim mengerjakan tugas dan mempresentasikan hasilnya. TPS, tim project strategi, tim mengerjakan proyek dan mempresentasikan hasilnya. Numbered heads together, kelompok berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu meningkatkan pemahaman. Proses diskusi dan kerjasama membantu berdalam konsep melalui berbagai perspektif. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan sosial, melatih komunikasi, empati, dan penyelesaian konflik secara efektif. Ketiga, motivasi dan partisipasi. Peserta didik lebih termotivasi karena merasa didukung dalam belajar bersama kelompok. Yang keempat yaitu berorientasi pada solusi, mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah kompleks. Selanjutnya itu kekurangan. 1. Ketergantungan pada kelompok. Anggota pasif dapat mengandalkan rekan lain tanpa kontribusi yang berarti. Kedua, kesulitan manajemen, membutuhkan waktu dan strategi untuk membantu kelompok yang efektif dan harmonis. 3. Perbedaan kemampuan. Gap kemampuan di antara anggota dapat menghambat proses belajar bagi sebagian individu. Yang keempat yaitu penilaian sulit. Mengukur kontribusi individu dalam hasil kelompok sering menjadi tantangan. Kesimpulan teori pembelajaran kolaboratif dan kooperatif adalah dua pendekatan ini mendorong kerjasama di antara peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Kolaboratif menekankan diskusi bebas dan pertukaran ide tanpa pembagian peran yang kaku. Sedangkan kooperatif membagi peran spesifik di antara anggota kelompok, dengan setiap individu bertanggung jawab atas kontribusinya dan hasil kelompok. Keduanya bertujuan mengembangkan keterampilan sosial, berpikir kritis, dan tanggung jawab yang kolektif. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.